Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam para pejuang cuan, pejuang sanggup terus ya. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam kabar yang menyenangkan ya. Dan tetap saya doakan buat teman-teman semua ya, semoga kita diberi umur panjang serta pintu rezeki kita dibuka selebar-lebarnya. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak lupa jangan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di petang menjelang malam kali ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat untuk Bitcoin masih cenderung bertahan ya, sempat juga menyentuh di level 26 ribuan tapi masih berusaha untuk naik kembali di level 27 ribuan teman-teman ya. Semoga saja prediksi yang kita analisa ya, semoga salah teman-teman, karena potensinya dia buat turun sampai ke level 22 sampai 20 itu sangat tinggi. Semoga saja nggak ke situ lagi ya harapannya. Oke. Jadi di tengah keadaan ya apa ya, market yang bisa dikatakan hijau royo-royo tapi masih dalam kondisi sangkut ya, ada sedikit informasi buat para teman-teman semua yang mungkin perlu kita antisipasi lah, meskipun harganya udah mulai recover ya kan. Nah jadi informasi ini tentang Shiba Inu ya, sebenarnya apa ya, kabar-kabar bagus, cuman harganya cenderung kayak gini terus ya. Itu yang menjadi timbul pertanyaan dari beragam pertanyaan teman-teman ya. Berita bagus, harga nggak bagus ya mau gimana lagi bro ya. Kita nggak bisa memprediksi harga secara akurat, secara benar. Kalau kita bisa mengetahui mana pergerakan harga, mana yang akan pump, mana yang akan turun, nggak ada orang miskin bro, semuanya kaya gitu ya. Oke, langsung saja kita menuju ke real chart daripada Shiba Inu. Dan kalau kita lihat chart daripada Shiba ya, ini belum saya rubah-rubah teman-teman, dari coret-coretan saya belum saya rubah ya, masih sama kayak yang kemarin-kemarin gitu ya kan. Nah, jadi meskipun Shiba Inu pergerakannya ada sedikit recover, ada sedikit kenaikan sekitar 1,52%, cuman bisa kalian lihat dari time frame daily aja dia masih terhitung sideways ya sebenarnya ya, masih konsolidasi lah, area konsolidasi. Dan ya tidak menutup kemungkinan yang perlu kita antisipasi adalah di level area kepala 67 sampai 65, dan yang mungkin bisa di target selanjutnya adalah di kepala 4 yang perlu kita antisipasi di area situ. Oke. Jadi kalau kita lihat dari time frame weekly teman-teman ya, kita bisa ambil data atau acuan di weekly. Ini kalau saya loh ya, di sini teman-teman ya. Sayangnya ini ya, yang beberapa bulan yang lalu ya, ini kalau coba saja yang satu ini closing di sini teman-teman, di range garis merah ini, wah ini triple bottom cukup mantap jiwa untuk melakukan pemantulan harga Shiba jauh lebih tinggi lagi ya. Cuman ya nggak terjadi. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat dari weekly, trennya masih tren bearish ya, terlihat dari trendline yang kita bikin dong ya kan, dia masih turun nih. Oke. Dan kalau kita lihat dari candle weekly-nya ini teman-teman, apa yang bisa kita pelajari di sini? Oke. Jadi simpelnya gini teman-teman ya, ini kan candle hijau, candle bullish ini kan dalam time frame weekly ini belum closing ya kan, ini baru dimulai bro, ini baru hari apa sih, hari Selasa ya kalau nggak salah ya, ini baru mulai teman-teman. Nah ketika candle bullish ini teman-teman, hijau sedikit ini ya, yang baru terbentuk sedikit ini, ketika dia membuat pola bullish engulfing teman-teman, yang dimana dia ngebreak ya, ada potensi lah dia naik lebih tinggi lah seperti itu, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan dia buat nyentuh di level kepala 97 sampai di area range kepala 11 ya, ada kemungkinan seperti itu. Tapi ketika di weekly ini gagal, malah dia membuat penurunan kembali, saya kira target berikutnya bisa sampai di level ini ya, 4 kepala 5 sampai di area 45-an teman-teman, kayak gitu. Jadi kita perlu waspada dan hati-hati juga, wait and see lah ya. Kalau kita mau masuk di Shiba ya mau gunain sistem DCI lah, kalau saran dari saya seperti itu. Dan timbul pertanyaan, bang kalau untuk long term gimana masuk sekarang? Kalau untuk long term nggak ada masalah teman-teman, buat kalian masuk di harga berapapun nggak ada masalah ya kalau untuk jangka panjang. Tapi rata-rata kan orang mentalnya beda-beda, ada yang berharap dalam waktu dekat nih naik sekian persen kita cuan, atau bermain scalping ya, kita memang harus bisa nyari area entry yang memang berpotensi bisa memantulkan harga gitu loh ya. Nah jadi kalau untuk jangka panjang saya nggak ragu sih ya, kalau untuk jangka panjang udah mau masuk di harga sekarang, mau nunggu lebih bawah lagi, itu it's okay, nggak ada masalah, nggak ada problem ya teman-teman. Tetap semangat, intinya seperti itu, karena di sini informasinya cukup menarik. Oke, langsung saja kita bahas.
Nah, jadi di sini teman-teman ya, dikutip dari The Crypto Basic, Techman ya memamerkan dompet Shiba Inu di acara token 2049. Oke, jadi beberapa hari kemarin ya kan ya, beberapa waktu yang lalu ya, belum lama juga, baru hitungan hari ya. Ada event teman-teman yang dimana di sini ya, Techman ini teman-teman, di acara event 2049 ini memamerkan dompet Shiba Inu. Nah, ini bagusnya gini ya, bagusnya kan event itu kan didatangin oleh banyak orang ya kan. Kalau event pasti banyak halayak rame lah yang datang, banyak orang yang ingin memperlihatkan ini itu ya kan. Nah, jadi secara tidak langsung ini adalah salah satu marketing untuk mengenalkan Shiba ke ranah publish lebih jauh lagi lah, intinya seperti itu. Yang mungkin orang-orang yang belum kenal Shiba bisa tahu Shiba, yang udah tahu Shiba, oh ternyata dia bekerja sama dengan atau berpartnership dengan Techman ya, sekelas apa ya, bisa dikatakan hot wallet ya, kayak gitu, hot wallet apa cloud wallet gitu teman-teman ya. Nah, ini sangat-sangat bagus ya. Admin komunitas Shiba Inu Ragnar mengucapkan terima kasih karena penyedia dompet perangkat keras Techman memamerkan dompet perangkat keras Shiba Inu di token 2049, menerima tanggapan antusias dari para peserta. Mantap jiwa ya. Jadi dalam tweet baru-baru ini ya, Techman penyedia dompet perangkat keras bertema Shiba Inu mengumumkan partisipasinya dalam token 2049, sebuah acara blockchain utama yang mempertemukan para pemikiran paling cerdas di industri kripto. Event token 2049 khusus ini berlangsung minggu lalu di Singapura, teman-teman ya, tepatnya pada hari Rabu dan Kamis. Menurut Techman, pertemuan ini berfungsi sebagai platform untuk memperluas kehadiran bertema Shiba Inu di pasar Asia. Wow ya. Kalau kita berbicara untuk apa ya, memperluas jaringan teman-teman ya, sebenarnya jaringan daripada Shiba Inu ini udah bisa digolongkan cukup luas ya. Tapi kenapa harganya nggak naik bang? Ya kan, tapi kenapa harganya cenderung turun bang? Hei kawan, ya kan? Bukannya apa-apa nih ya, bukannya mau gimana-gimana, bukannya mau membela Shiba atau enggak, tapi kita bisa ngambil acuan, kita bisa ambil parameter ya kan, parameter daripada altcoin teman-teman ya, kayak gitulah. Kita skip daripada Bitcoin itu hanya kita jadikan parameter acuan naik turunnya. Oke, ketika Bitcoin naik pasti altcoin naik, tapi kita ambil parameter di altcoin selain Bitcoin. Oke, apa? Ethereum, Cardano ya, XRP, Matic, terus apa? Solana ya kan, Tron, apalagi Doge ya. Masih banyak lagi aset-aset lainnya. Kalian ambil data dari top 10 teman-teman ya. Saya nggak harus dari banyak, enggak. Kita bisa ambil sampel dari top 10. Oke, top 10 ini bisa dikatakan aset yang memiliki market cap cukup besar. Berarti kepeminatan orang-orang terhadap koin tersebut sangat tinggi. Kalian bisa ambil parameter di situ. Kalian ukur presentasi dari all time high-nya ya kan. Dari all time high-nya sampai di harga saat ini rata-rata mengalami penurunan berapa persen. Kalian bisa ambil acuan di situ ya. Jadi jangan semena-mena wah Shiba bagus nih, tapi harganya nggak bagus ya. Shiba informasinya menarik nih tapi nggak bagus. Justru di tahun seperti ini, justru di crypto winter seperti ini teman-teman ya, segala partnership, segala apa ya, bisa dikatakan kemajuan harus dicapai di kala crypto winter. Kenapa? Karena di masa bull run kita tinggal menikmati hasilnya. Crypto winter ini ibarat petani ya. Kita ambil contoh biar kita juga semangat juga ya. Crypto winter itu ya, ibaratnya kalau menjadi seorang petani adalah di mana ini adalah masa tanam. Oke, kalau petani ini masa tanam gitu teman-teman ya. Crypto winter kalau diibaratkan di pertanian ya ini masa tanam. Oke, crypto winter yang pertama yaitu kan bulan tahun pertama nih ya. Itu biasanya kayak pertanian di tempat saya lah ya. Itu rata-rata mereka gagal panen. Kenapa? Karena banyak hama yang dinamakan denbagus atau tikus. Oke, gagal panen. Itu awal mula crypto winter. Kalau di pertanian ya udah 2 tahun ini sih teman-teman ya, gagal panen besar-besaran itu teman-teman ya. Terus masuk di crypto winter berikutnya ya, di crypto akumulasi. Nah,
Di tahun akumulasi teman-teman ya, saat ini tahun 2023. Nah, kalau di petani itu ya akumulasi adalah masa tanam. Oke, masa tanam. Oke ya, setelah masa tanam selesai kita masuk ke tahun halving daripada Bitcoin ya kan, dimana ada pengurangan reward gitu dari Bitcoin itu sendiri ya kan. Itu kalau di perumpamaan pertanian teman-teman, itu adalah masa yang dimana kalau kita menanam padi, kalau orang Jawa bilang itu bangcuk. Bangcuk, tahu ya bangcuk teman-teman. Bangcuk itu udah mulai terlihat agak tua gitu teman-teman. Dari pucuk-pucuknya udah mulai kelihatan kuning-kuning gitu loh ya. Nah, di kala kripto bull run, disitulah petani panen ya, ibarat kata seperti itu. Sebenarnya tahun ini adalah tahun tanam, atau di dunia kripto tahun akumulasi gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua ya, di sini pun reaksi admin dan komunitas Shiba Inu sangat positif dengan adanya pameran yang diperkenalkan oleh Techman tentang dompet perangkat kerasnya ya, bertema anjing Shiba Inu. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat. Kita lihat saja nanti di musim panen kapan tahun 2025, semoga memang memberi suatu harapan yang cemerlang. Amin dan salam cuan.